Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Fajar Saiful Akbar, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik kelas B, dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai anti korupsi dan good governance. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ika Fakotul 5 dengan NPM 004, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini, sekaligus sebagai pemateri. Dan kemudian ada rekan saya. Saya Dina Mayu NPM 017. Saya Zahira Fatika Diana Waluyo, NPM 020. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang definisi korupsi, jenis korupsi, upaya pencegahan korupsi, definisi good governance, dan penerapan good governance di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi hari ini. Materi pertama. Next slide. Definisi korupsi. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, yaitu berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentifikasikan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Jenis-jenis korupsi. Ada antara A. Selalu melibatkan lebih dari satu orang. B. Umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatar belakangi korupsi tersebut. C. Melibatkan kewajiban keuntungan publik. D. Untuk melindungi di balik pembenaran hukum. E. Mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. G. Setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. H. Dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. I. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. C. Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat. Adapun jenis korupsi antara lain A. Merugikan keuangan negara. Yang bernilai atau menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan atau Undang-Undang BPK. Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara. B. Penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seorang dengan demikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan bertanggung jawabnya. C. Penggelapan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga. D. Pemerasan. Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi
yang menghancurkan guna membujuk seorang agar mau bekerja sama, dalam hal ini pemangku jabatan dalam menjadi pemeras atau korban pemerasan. Nepotisme. Nepotisme berarti memiliki keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan, bukan karena kemampuannya. Kata nepotisme ini berasal dari kata Latin nepos, berarti keponakan atau cucu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyebutkan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. F. Gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang berlaku dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Korupsi dalam berbagai perspektif. Yang pertama ada dalam perspektif agama. Dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. Dalam perspektif sosial, korupsi dipandang suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, perusakan moral bangsa, hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah, akan timbul kesengajaan dalam pelayanan umum dan menurunkannya kepercayaan pemerintah dalam pandangan masyarakat. Yang ketiga, dalam perspektif budaya, korupsi dipandang suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara dan secara perlahan akan memutus budaya luhur bangsa. Dalam perspektif teknologi, korupsi dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada, penyalahgunaan tindakan yang merugikan negara, dan terorisme yang terus merajalela. Dalam perspektif ekonomi, korupsi berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah pendapatan yang buruk membuat pengusaha asing takut untuk berinvestasi di Indonesia. Pendapatan negara mengalami penurunan dan membuat beban lebih berat pada masyarakat. Yang terakhir ada korupsi dalam perspektif Pancasila. Pada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Maha Esa. Dalam hal ini, jelas perilaku tindak pidana korupsi ini tidak mencerminkan perilaku tersebut karena perilaku tindak pidana korupsi adalah perilaku yang tidak percaya dan takwa kepada Tuhan. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, perilaku tindak pidana korupsi sangat melanggar bahkan sama sekali tidak mencerminkan perilaku ini, seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Tindak pidana dan tipikor bila dilihat dalam sila ini, pelakunya itu hanya mementingkan pribadi, tidak ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bahkan cinta tanahnya cenderung mementingkan nafsu, kepentingan pribadi, atau kasarnya pentingnya perut saja. Dan sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, perilaku yang mencerminkan seperti mengutamakan kepentingan negara dalam masyarakat, tidak memaksa kehendak, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi berkat martabat manusia dan keadilannya. Dan yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rata-rata bahkan sebagai besar pelaku tindak pidana korupsi itu tidak ada perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana gotong royong, adil, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, mengajui sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta tidak ada rasa bersama-sama untuk berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Jika semua pelaku tindakan pidana tipikor itu semuanya melanggar dan tidak mencerminkan sama sekali perilaku masyarakat yang katanya ideologi bangsa ini, selain bersifat mengutamakan kepentingan pribadi, juga tidak adanya rasa kemanusiaan, keadilan, saling hormat, saling mencintai sesama manusia, dan yang paling riskan adalah tidak ada rasanya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Next slide. Upaya pencegahan korupsi. Next slide. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu tersendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia, diantaranya, next slide. Yang pertama adalah penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan berdampak bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua yaitu melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindakan pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat, terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut. Yang ketiga yaitu himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Yang keempat yaitu pengusaha kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berupa mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik, melainkan secara lahir batin. Harapannya,
Melalui pengupayaan kesejahteraan, masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2022 ini, pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakatnya untuk melaporkan aset yang dimiliki sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu definisi good governance. Next slide. Pengertian dari good governance sendiri yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Next slide. Penerapan good governance di Indonesia. Next slide. Good governance di Indonesia sendiri mulai dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, di mana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance menjadi salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Next slide. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik diantaranya, yang pertama mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN. Hal tersebut dapat menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik agar lebih baik dan kredibel ke depannya. Yang kedua, undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good governance banyak dibentuk. Berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya, dan juga pada era Orde Baru, di mana sektor publik sebagai agent of development bukan sebagai entitas bisnis, sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat lahirnya pemerintahan berbasis good governance. Dengan diterapkannya good governance di Indonesia dapat membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan maupun dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah dengan lahirnya good corporate governance. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sesi presentasi dari kelompok kami telah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan pada saat menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.